Pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kegiatan webinar berkala di Pusat Kewirausahaan. Dan terima kasih pada narasumber Kang Erwin, Bang Haikal ya yang telah berkenan untuk mengisi kegiatan ini dan juga teman-teman yang telah berkenan bergabung dalam kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Kepala Lembaga Kesiapan Kerja dan Pusat Pengembangan Kewirausahaan, Bapak Ferial, untuk membuka kegiatan ini. Monggo, Pak. Ya, makasih Pak Amo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Erwin dari SBDM, ya Sekolah Bisnis Digital Marketing, dan juga ada narasumber Bas Haikal ya, nanti juga akan mengisi materi ini. Pak Amo, Raffi, dan juga teman-teman semuanya dari tim Universitas Esa Unggul maupun dari tim SBDM. Tentunya pertama-tama, oh ya, dan juga tentunya yang saya banggakan teman-teman mahasiswa ya Universitas Esa Unggul, ataupun mungkin juga ada yang dari luar ya, dari luar Universitas Esa Unggul. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, masih di bulan Ramadan, teman-teman masih semangat untuk mengikuti webinar yang memang Lembaga Kesiapan Kerja dan Kewirausahaan sudah bekerja sama dengan Kepala Bisnis Digital Marketing selama 1 tahun lebih ini untuk mengadakan event-event yang berhubungan dengan digital marketing, karena digital marketing ini tentunya sangat up to date ya, sangat terus berkembang ya. Dan pada topik hari ini tentang automation tool for digital marketing yang berisi kecerdasan buatan ya, atau AI ya, artificial intelligence ya. Dan ini tentunya sudah sangat sangat apa ya, sangat populer ya. Hampir semua orang sekarang kalau kalau butuh bantuan ya itu lewat AI. Kalau kita dulu masih search lewat Google atau mesin pencari gitu ya. Sekarang langsung bertanya kepada AI. Dan nanti tentunya Kang Erwin dengan Kang Haikal akan memberikan banyak pengetahuan ya tentang AI, memanfaatkan dan mengoptimalkan AI khususnya untuk bidang marketing, untuk digital marketing gitu ya. Bisa bagaimana mungkin ketika kita bingung untuk menulis di WA gitu ya, atau copywriting, atau mungkin bingung mencari desain ya, atau bingung untuk mencari ide-ide, maka bisa melalui tools dari AI ini teman-teman bisa cepat gitu ya, bisa cepat dan sangat membantu untuk teman-teman untuk melakukan digital marketing ya, sehingga harapannya produk ya, khususnya yang udah punya usaha ya, khususnya produk yang teman-teman jual gitu ya, yang teman-teman pasarkan itu bisa terkonvensi ya, atau banyak yang beli lah ya, meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan traffic gitu ya di sosial media, dan tentunya ya pada ujungnya adalah kita mendapatkan profit ya, atau keuntungan dari bisnis yang kita kelola. Nah, nanti teman-teman bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan mungkin bisa langsung dipraktekkan gitu ya, dipraktekkan nanti setelah ini teman-teman langsung mempraktekkan, karena biasanya kalau yang berhubungan dengan teknologi kalau nggak dipraktekkan itu akan uh, susah, atau tidak bisa dijalankan lagi gitu ya, lupa lagi gitu ya. Tapi kalau dipraktekkan nanti teman-teman pasti akan hafal, akan ingat ya. Terus apalagi kalau ternyata bisnisnya terus menguntungkan.
Ya, jadi nanti teman-teman bisa mengikuti yang materi yang diberikan Kang Erwin dan Kang Haikal. Dan jika ada yang bingung ya silakan tanya ya pada Kang Erwin atau Kang Haikal, atau misalnya mau expert lagi gitu ya, misalnya mau lebih expert lagi, teman-teman bisa ngambil course ya di SBDM, karena di SBDM itu banyak sekali course-course yang diselenggarakan oleh SBDM tentang digital marketing gitu ya, dan pricingnya juga nggak mahal-mahal ya, terjangkau lah buat teman-teman mahasiswa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Erwin dan juga Kang Ekal atas pekerjasamanya selama ini dengan SPDN. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Amo. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ferial yang telah memberikan sepatah dua kata-kata dengan arahannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kegiatan ini. Mungkin ke Kang Erwin atau Bang Haikal, saya persilahkan Kang. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak Amo dan Pak Ferial. Sebentar ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan teman-teman, adik-adik Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi dan wabarakatuh. pagi hari ini. Oke, sebelum mulai mungkin boleh diketik dulu di kolom chatnya, diketik siap dulu yuk. Coba saya ingin lihat. Yuk, ramaikan dulu silahkan ya. Oke, sambil menunggu semua ngetik. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk uh, Universitas Esa Unggul yang masih bekerja sama dengan SBDM. Ya, alhamdulillah sudah tadi Pak Ferry sudah sampaikan 1 tahun lebih kita menjalankan ini ya. Kita mengurutin webinar digital marketing series ini gitu ya bersama Esa Unggul dan SBDM. Nah, untuk tema hari ini adalah ya, untuk tema kita kali ini adalah automation tools for digital marketing. Gitu ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Ferry. Oh, sebenarnya juga Pak Amo, terima kasih ya Pak Ferry juga dan juga tim dari Universitas Unggul ya, sudah menyelenggarakan dan mengundang gitu ya para mahasiswanya untuk bisa hadir pagi hari ini. Luar biasa, padahal baru 1-2 hari ya kita undang, tapi ada 100 lebih yang mendaftar. Luar biasa. 2 hari tapi udah sampai 100 lebih, kita sampai overload tadi jam berapa masih lihat masih ada yang daftar, cuman karena memang waktunya kita nggak bisa apa panjang gitu ya, jadi harus kita stop di jam 8 tadi ya. Tapi udah ada yang komen juga tuh ya minta daftar lagi gitu. Cuman kita mau mulai jadi harus kita stop ya, nggak mungkin udah jalan tapi masih masuk kan gitu ya, seperti itu, jadi harus kita stop. Luar biasa nih. Oke, jadi sip, dan terima kasih yang sudah komen semuanya. Baik, saya mulai untuk materinya, silahkan disimak. Ini materinya memang tools ya, jadi kita akan bahas sebuah materi itu tools digital marketing ya. Oke, sebentar. Udah full screen belum ya, teman-teman? Udah full screen ya? Udah. Apakah masih tampilannya gimana, teman-teman? Boleh direspon? Sudah tampilan full, layarnya sudah full? Udah full, Pak. Ada ya? Oke. Yap. Baik ya. Oke, mohon disimak baik-baik. Kita nggak apa namanya nggak lama waktunya, sehingga mohon bisa untuk bisa ikut konsentrasi gitu ya. Apa yang penting dicatat. Kalau memang ada yang ditanyakan langsung diketik aja di chat. Nanti mungkin sambil jalan bisa bisa nanti dilihat ya. Nah, oke, ini pagi ini saya bersama partner saya ada Mas Haikal. Ya, beliau juga komentar di SBDM. Nanti akan sharing juga terkait dengan apa tools digital marketing, nanti akan sesi kedua ya. Oke. Nah, jadi automation tools for digital marketing kita angkat ini karena memang melihat era sekarang gitu, kita perlu sebuah alat bantu, sebuah alat apa namanya aplikasi untuk bisa mempermudah, mempercepat pekerjaan kita gitu. Kalau dulu kita bikin website misalkan gitu ya,
harus berminggu-minggu sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan kecanggihan AI sekarang atau kecanggihan aplikasi sekarang, tinggal ngetik sebuah perintah, minta dibuatkan website apa, langsung jadi gitu ya. Contoh dulu kita belajar copywriting, misalkan ya apa namanya, waktu cukup lama. Nah, sekarang tinggal minta perintah, langsung jadi untuk bikin artikel, bikin caption dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga itu yang era sekarang seperti itu ya. Apalagi untuk digital marketing kita banyak pekerjaan kalau misalkan kita hanya mengandalkan manual gitu ya akan habis waktunya gitu ya. Nah, sehingga kita perlu sebuah tools aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita dalam memasarkan produk atau dalam aktivitas digital kita gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri mungkin ya sebelum ada yang belum kenal gitu ya. Di sini ada member SPDM, ada mahasiswa asal unggul ataupun dari umum ya. Oke, saya Erwin Saputra sebagai digital marketer ya. Saat ini aktivitas sebagai founder di SBDM, Sekolah Bisnis Digital Marketing. Kemudian founder On Indonesia ID, ini sebuah agensi digital. Kemudian mentor di EduWorks Indonesia, mentor juga di Mentorbox Ruang Guru, kemudian di dosen Istiqom Rahma Bogor juga, dan dosen praktisi juga ya di Esa Unggul, ya. Kemudian trainer juga di PPM Manajemen Jakarta. Gitu ya. Saya menggeluti digital marketing ini 2017 teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih udah berapa tahun ya? 7 tahun berarti ya. 7 tahunan. Nah ini nomor handphone saya silahkan mungkin kalau mau sharing ya diskusi boleh di 08 14 kali 80188. Saya ulang ya 08 11 801 Ya, untuk sosial media ada di Erwin Saputra, jangan dulu ya, Erwin Saputra ID. Oke. Untuk pengalaman saya alhamdulillah udah apa namanya berbagai perusahaan swasta atau pemerintah, kampus, ya startup dan komunitas gitu ya di seluruh Indonesia ya. Oke, kita langsung ya teman-teman silakan karena ini apa tools jadi sehingga saya harus demokan begitu ya teman-teman. Jadi akan bolak-balik nih dari slide ke apa namanya ke browser. Oke, yang pertama nih kita langsung masuk ke materi ya. Jadi kita akan bahas tools-tools apa aja sih yang dipakai ya sepengalaman atau apa namanya pengetahuan saya gitu ya selama menjalankan digital marketing. Tentunya kalau kita bahas sebetulnya akan banyak ya sangat-sangat banyak ya bukan banyak lagi tapi banyak gitu ya karena keterbatasan waktu ya kita juga nggak bisa semua dibedah secara detail gitu ya sehingga apa namanya yang penting-penting yang krusial akan saya jelaskan gitu ya. Kalau memang ingin lebih tahu banyak ya tentang tools atau aplikasi yang dipakai, silahkan nanti bisa bisa hubungi saya atau bisa masuk ke SBDM gitu ya. Oke, kita masuk ya teman-teman semua. Nanti yang pertama adalah kita menganalisa sosial media. Maksudnya gimana sih? Jadi ada sebuah aplikasi yang harus kita gunakan untuk bisa menganalisa sebuah akun gitu ya. Nah, maksudnya gini. Misalkan nih, ya saya ambil contoh nih, silakan catat dulu ya. Ada Social Blade, ada Inflect.com, ada Sprout Social. Oke, saya ambil satu contoh Social Blade. Kita tinggal masuk saja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Mana ya? Oke, sebentar. Berarti ini harus di ini ya sebentar. Oke, ke sini ya. Nah, kita masuk aja sosial, masuk di Social Blade. Nah, socialblade.com. Seperti ini saya demokan ya. Oke, seperti ini tampilan Social Blade-nya. Jangan lupa kita login atau sign up dulu. Kita masuk ke aplikasinya. Oke, contoh seperti ini. Kita mau riset sosial medianya apa? Instagram, TikTok atau apa ya? Kita masuk sosial media Instagram misalkan. Kemudian kita masukkan username-nya. Ya, boleh kompetitor gitu ya. Kan kita mau analisa sosial media. Contoh saya menganalisa kompetitor. Anggaplah ya kompetitor. Nah, kita harus cari username-nya di sini. Oke. Kita masukkan username kompetitor. Masukkan di sini misalkan contoh kompetitor kita saya jual skincare misalkan ya udah contoh sosial medianya yang sudah besar gitu ya Wardah, MS Glow, Scarlett misalkan kayak gitu
Oke, saya ambil contoh ya, saya contoh aja sekarang sosial media saya sendiri misalkan ya, masukin. Nah, kita langsung cari. Nah, di sini akan masuk apa namanya ini ya. Kita lihat di sini ada profil, kemudian ada followers, kemudian engagement rate-nya, ya. Nah, kalau teman-teman mau apa ya, menjadikan contoh sosial media, gitu ya, kalau bisa di atas 1,5, gitu. Engagement rate-nya di atas 1,5. Artinya, sosial media tersebut aktif interaksinya, ya dengan follower ataupun non followersnya aktif. Mereka aktif like-nya, komennya, gitu ya, itu aktif. Nah, itu di atas 1,5 kita gunakan. Oke. Kemudian ada grade-nya. Nah, kalau bisa grade-nya ya kalau A atau B gitu ya. Kalau A plus lebih keren lagi gitu ya. Nah, artinya apa sih? Ini adalah skor sebuah akun sosial media berdasarkan analisa dari social grade ini. Dari analisa dari apanya? Dari total interaksinya, dari total followersnya, kenaikannya gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya dia punya punya penilaian sehingga muncul grade gitu ya. Nah, ini contoh misalkan saya pengen pakai influencer nih gitu ya. Influencernya, nah ini cek nanti. Kalau waduh jangan dipakai gitu. Walaupun dia followernya 10.000, 100.000, 1 juta gitu ya, tapi grade-nya itu kecil atau D misalkan atau gitu ya. Nah udah jangan dipakai. Berarti kan follower itu nggak aktif gitu. Oke, kemudian di sini ada lagi pertumbuhan dari sosial apa followersnya gitu ya. Kemudian di sini pertumbuhan follower dan following dan juga medianya seperti apa. Oke, gitu ya. Itu terkait sosial media analitik, teman-teman. Saya gini aja ya supaya nggak terlalu bolak-balik. Oke. Nah, segini cukup jelas nggak teman-teman? Supaya nggak bolak-balik nih. Cukup jelas lah ya tampilannya. Oke, lanjut ya berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke product research. Nah, product research itu adalah untuk meresearch produk. Maksudnya gini, ketika kita mau memasarkan produk gitu ya, kita ingin tahu produk ini tuh banyak yang nyari nggak sih? Ada yang butuh nggak? Ada yang suka nggak? Jangan sampai kita jualan atau kita berbisnis gitu, itu pasarnya nggak ada gitu. Oke, nah saya tanya dulu nih sebelum masuk ke apa namanya demonya. Menurut teman-teman semua nih, ya bagusan cari produk dulu atau market dulu teman-teman. Ya, menentukan market dulu atau menentukan produk dulu nih sebelum kita jualan aja. Biasanya agak bingung tuh ya, cari produk dulu atau menentukan market dulu. Coba, bentar ya. Bentar. Bentar. Ya, silakan dijawab dulu. Bentar ya. Market dulu, market and demand. Produk, 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 market, market. Oke, hampir seimbang ya. Oke, jadi sebetulnya kalau dalam berbisnis, ya bisa dua-duanya sih sebetulnya. Tapi kalau dilihat emang kalau kita mau bisa cepat berjalan, bisa cepat terjadinya income gitu ya, itu kita market dulu. Gitu ya. Bisa saja misalkan produk dulu gitu, tapi kan kita harus menciptakan tren, menciptakan kebutuhan gitu ya. Maka kita harus siap dengan waktunya prosesnya. Maka kalau mau lebih cepat hasilnya adalah kita market dulu. Kalau sudah ada market, di sana ada kebutuhan gitu ya. Nah, tadi yang disebut demand tadi betul ya. Kita ada demand, ada kebutuhan, maka mudah untuk kita menjual di sana ya. Oke, nah ini contohnya kalau kita mau riset produk, kita gunakan namanya adalah apa namanya Google Trends ya. Sekali lagi ya, saya nggak bisa demokan semuanya gitu karena
terbatas dari sisi waktu ya. Jadi hanya dari sekian 3 tools saya satu yang saya bahas. Saya jual parfum pria, misalkan contoh. Nah, kita enter aja langsung ke trends.google.com ya, Google Trends. Oke, kita masuk toolsnya seperti ini Google Trends. Kita atur waktu selama 12 bulan terakhir misalkan. Gitu ya. Kita masuk di situ. Oke, tunggu ya. Coba saya refresh. Coba saya ulang ya, bentar. Ya, saya jual parfum pria misalkan. Oke, saya enter langsung. Oke, memang kayak agak. Coba yang lain ya. Selain itu, tadi ada Aber saja atau Dimia ya. Kita masuk dimia.com ya. Terus, Dimia.id ya. Dimia.id. Nah, jadi di sini pun bisa kita riset temukan produk paling laris, intip strategi pemasar kompetitor kamu gitu ya. Nah, misalkan kita masuk ke Dimia Market Insight. Oke, kita sign in dulu ya, seperti biasa. Nah, ini ya. Masuk dulu seperti ini. Oke, nanti teman-teman ya contohnya adalah kalau kita menggunakan dimia.id ini, gitu ya. Ini bisa, nah ini riset produk di sini ya, ada marketplace riset produk. Jadi gini, saya pengen tahu dong di apa namanya di marketplace gitu ya, contoh marketplace di kan banyak ya, ada Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Di marketplace itu paling banyak gitu ya yang nyari itu produk apa sih gitu ya. Nah, nanti silahkan cek aja seperti itu ya. Jadi tools ini bisa meriset produk, ide kategori terlaris, ya riset toko. Nah, jadi statistik toko terlaris juga bisa di sini. Ya, jadi di Tokopedia nih yang laris toko apa ya misalkan parfum gitu atau jam tangan misalkan ya. Itu toko apa dan kayak gimana toko si produknya yang paling laris gitu. Ya. Jadi di sini bisa bisa riset toko, riset kompetitor juga, kata kunci ya dan sebagainya. Silakan teman-teman nanti dieksplorasi aja di sini. Ya, kalau saya jelaskan juga kan apa namanya akan satu satu tools ini gitu ya akan habis waktu ya. Riset produk juga di sini silahkan nanti di setting. Nah, saya ambil contoh tadi Google Trend yang belum bisa ya. Ya, oke. Nah, di sini kita masuk ke kita skip aja Google Trends ya. Nah, di mia.id seperti itu. Ya, satu lagi deh coba bersajas.com ya. Nah, bersajas.com ini tinggal kita masuk aja seperti ini, ubah negara Indonesia, contoh saya nyari parfum pria. Oke. Nah, contoh seperti ini nih, saya mau jualan parfum pria gitu ya. Nah, kalau saya misalkan langsung jualan, kita nggak tahu berapa banyak yang nyari gitu ya. Maka harus diriset dulu gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Oh, parfum pria gitu ya. Ada kurang lebih 33.000 pencarian gitu ya setiap bulannya. Oh, berarti banyak. Kategorinya adalah tinggi, high gitu ya. Berarti produk ini demand-nya tinggi.
permintaan, pencarian, kebutuhan juga kan dari kata kunci yang dicari gitu ya. Itu kan ketahuan gitu ya. Oh, ternyata sangat tinggi. Jadi saya kalau misalkan saya jual parfum pria ini banyak yang nyari, banyak yang butuh, banyak yang suka gitu. Terlihat dari data digitalnya seperti ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa gunakan Aber Suggest ya, Google Trends, Aber Suggest atau di mia.id tadi. Gitu ya, itu untuk produk research. Kita lanjut berikutnya. Kemudian sekarang adalah untuk mencari aset digital. Ya, kan kita suka buat konten, tapi kadang-kadang perlu stok-stok gambar. Ya, saya nyari di mana nih kalau kita nggak punya gambar gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nyarinya rata-rata adalah di Google misalkan. Google itu sebetulnya adalah gambar sudah jadi, sudah matang. Nah, itu kadang-kadang sudah ada apa hak ciptanya. Nah, jadi kalau bisa adalah kita mengambil dari sumber yang memang itu free copyright gitu ya, bebas hak cipta, kemudian juga bebas juga untuk dikomersilkan gitu ya. Nah, itu harus harus sumber yang seperti itu. Kalau kita ngambil dari Google, kita download itu adalah dari sebuah website yang kadang-kadang itu sudah ada hak cipta, sudah hasil desain gitu ya. Sudah matang, maka kita harus nyari sumber yang masih mentah bahannya lah gitu ya, masih master gitu ya. Nah, ini ada Unsplash, ada Pixabay, ada Pexels gitu ya. Nah, kalau saya contohkan satu aja ya. Saya ambil dari pexels.com. Seperti ini pexels.com. Gini. Nah, kemudian kita masuk di sini contoh saya mau cari eh, foto tentang misalkan ya anak kecil karena saya jual pakaian anak misalkan, ya, baby lah ya. Oke, gambar bayi nih saya nyari. Nah, gitu ya. Nah, kita tinggal tinggal di cari aja. Ya, ini semuanya free copyright, ya bebas hak kita, bebas download berapapun gitu ya. Dan ini high resolution gitu ya. Ini bebas hak kita. Gitu. Misalkan saya mau jual pakaian anak gitu ya, udah pakai yang ini juga bisa. Gitu. Oke, ini stok-stok gambar dan juga bisa difilter nantinya. Misalkan gambarnya pengen karena sekarang eranya potret, maka saya ambil orientasinya adalah potret atau vertikal. Nah, jadi semuanya ada gambar vertikal semua. Gitu ya. Kemudian size-nya mau yang medium atau small ya, ukuran resolusinya. Kalau mau pakai kode warna, misalkan ya, gitu ya. Nah, misalkan saya pengen warna merah SPDM gitu ya. Udah bisa nih. Dia akan mencarikan kode-kode warna ya, gitu. Oke, seperti itu untuk eh, pencarian aset gambar ya. Yang lain juga sama. Ada Unsplash, ada Pixabay, ada Pexels. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita mau mencari apa? Footage. Nah, kalau footage itu artinya stok-stok video gitu ya. Kan kita suka misalkan nih kita masuk ke mana namanya Instagram. Kita contoh ya. Nah, jadi kalau saran saya teman-teman adalah sering-seringlah membuat konten-konten edukasi, konten sharing, konten edukasi, konten berbagi informasi atau motivasi gitu ya. Jangan terlalu sering konten-konten promosi. Karena apa? Karena tingkat interaksinya kecil, gitu ya. Engagement rate-nya kecil kalau promosi. Ya, artinya gini, kalau kita ada contoh gini, kalau ada iklan tuh kita pasti skip, bener nggak sih? Kalau ada iklan, gitu ya. Jarang yang nonton sampai selesai kalau iklan. Iklan tuh pasti di skip rata-rata. Artinya orang tuh jarang nonton iklan gitu, nggak mau nonton iklan. Tapi senang belanja, senang 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 apa? Belanja online, tapi jarang kalau ada iklan di skip gitu ya. Nah gini maksudnya. Jadi sering-seringlah berbagi, bikin video tentang edukasi karena dia akan menghasilkan banyak interaksi, like-nya, komennya gitu sering. Apa besar, tinggi interaksinya gitu ya. Nah, sehingga kita memerlukan konten apa foto stok-stok video ya. Kalau stok yang kita buat itu kan terbatas gitu ya. Kadang juga kita buat adalah produk gitu ya, video produk. Nah, itu kan berarti nanti video jualan.
gitu ya. Nah, kita harus sering-sering membuat konten-konten edukasi gitu ya. Nah, jadi artinya kita perlu stok-stok video. Nah, itu namanya adalah footage gitu ya. Nah, kita dari mana kita ngambil footage gitu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Kalau footage-footage gitu kan nah ini video-video seperti ini, video alam ya, kemudian juga mungkin video kayak gini gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh seperti itu untuk kayak gini adalah video footage seperti ini. Dari mana dapatnya video-video footage itu? Ya, teman-teman silakan dicatat lagi. Ada namanya Videvo, ada Mazwai, ada Mixkit. Ya, saya ambil contoh satu, misalkan Mixkit. Ya, saya ambil contoh Mixkit. Nah, mixkit.co ya namanya. Oke, stok video, kita buka stok video, buka. Oke, saya ulang di sini ada mixkit.co di sini. Nah, tinggal kita nyari video apa. Contoh saya mau cari video apa namanya sky tentang langit, video langit, gitu ya. Nah, di sini ada video-video yang disediakan. Nah, ini ya sudah disediakan oleh. Nah, bisa juga difilter berdasarkan orientasinya nih. Orientasinya adalah vertikal karena saya perlu untuk nanti footage di TikTok atau di Reels atau di YouTube Short gitu ya. Kita pilih vertikal, durasinya mau dipilih berapa detik, bisa juga gitu ya. Nah, kita tinggal terapkan aja di sini. Filter, orientasinya vertikal. Apply. Nah, ini ya video-video langit yang tadi kita cari ya. Ini yang kayak gini. Tinggal kita misalkan pengen bikin video quote gitu ya. Apa di sini misalkan masa lalu adalah sejarah, kita hari ini adalah kenyataan, besok adalah hadiah misalkan kayak gitu. Ya, kayak gini. Ya tinggal kasih background dan jadi gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk semua website free atau ada rata-rata free. Yang saya demokan ini rata-rata 90% ini adalah free. Tapi ada beberapa yang berbayar ya. Bisa digunakan free. Ya, gratis. Ya, ini tinggal download aja seperti ini. Download gratis. Gitu. Oke. Lanjut ya. Baik, berikutnya lanjut lagi. Grafik desain. Ya, grafik desain ini beberapa bagian ya. Grafik desain itu kan turunannya banyak. Yang pertama adalah color, warna. Jadi kadang kita terbentur juga apa namanya memadukan sebuah warna-warna apa yang bagus gitu ya. Nah itu bisa teman-teman cari sebetulnya nggak usah. Karena gini, warna itu nggak bisa asal. Warna itu ada pasangannya. Misalkan saya warnanya backgroundnya biru, biru yang seperti apa dan itu pasangannya nggak bisa asal. Jadi harus apa cari cari kombinasinya, cari pasangannya gitu maksudnya. Ya, ada color hunt, ada Canva color, ada color drop. Nah, saya ambil contoh Canva color ya. canva.com/color. Nah, masuk aja sini teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya. Saya ambil contoh ya, misalkan saya warna saya. Jadi syarat utamanya kalau bisa kita punya warna dasarnya dulu, warna utama kita apa nih? Itu tuh warna utama kita apa? Gitu ya. Warna brand identity kita apa? Misalkan saya ambil contoh SBDM warna merahnya, kodenya ini. Ini warna warna kode warna ini. Nah, di sini ada namanya eh apa rumusnya di sini ada kombinasi warnanya. Ya ada complementary, ada monochromatic, ada analogous, ada triadic, ada tetradic. Ya, misalkan saya ambil contoh tetradic 4 warna. Nah, ini.
Jadi warna merah ini pasangannya adalah ini. Ya misalkan nanti untuk hurufnya warna apa, nanti kita tambah elemen atau variasi lain, shape lain, bentuk-bentuk lain, pakai ini, background lain atau tombol atau apa, pakai ini warnanya. Jadi nggak bisa warna selain ini, warna merah ini pasangannya tuh ini, gitu. Oke, jelas ya. Jadi nggak bisa asal gitu ya, dari warnanya untuk hurufnya, backgroundnya, warna warna ada kotak misalkan warna apa, warna hurufnya apa ya, kemudian dan shadownya warna apa, itu nggak bisa asal. Jadi semuanya harus berdasarkan tools gitu ya. Nah ini tools untuk pencarian kombinasi warna adalah Canva Color salah satunya. Kalau bingung nyari warna apa, warna dasar apa, warna utamanya kita nyari kode warna gimana? Balik lagi ke color aja. Balik lagi ke color di sini ada namanya palette generator gitu ya. Saya mau upload gambar nih, contoh saya upload gambar, misalkan warna, misalkan ya, saya punya produk nih, produk saya utamanya, misalkan ini saya punya buku misalkan ya. Nah, buku ini warna apa? Nah, ini berdasarkan dari produk. Produk ini warna apa aja di dalamnya nih ada ini. Apa namanya? Kode-kode warna tinggal ini. Nah, ini kode-kode warnanya. Atau logo juga bisa gitu ya. Karena saya punya logo apa namanya? Saya punya logo nih misalkan ini. Upload aja logonya. Nah, berarti ini logo ini apa? Kode warnanya ini aja di dalam logo ini. Tinggal cari aja di copy kode warna utamanya, kita balik lagi ke color tadi, color wheel, masukkan kode warnanya di sini. Nah, berapa warna kita perlu? 3 warna. Nah, berarti warna pasangannya kuning ini adalah ini. Jadi nggak apa untuk warna huruf nanti ya warna bentuk-bentuk shape-shape atau elemen-elemen lain itu jangan pakai warna selain warna yang ada di sini. Gitu teman-teman. Oke? Itu untuk mencari warna. Oke? Lanjut ya. Berikutnya kita masuk ke illustration. Nah, jadi kadang juga kita perlu apa namanya desain-desain yang kekinian gitu ya, yang supaya nggak terlalu monoton atau apa namanya eh, bentuk gambar solid aja karena era sekarang sudah harus juga apa namanya mengikuti tren gitu ya, maka kita perlu ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Ada undraw, ada story set, ada humans. Humans ini A-nya 3, humans. Oke. Nah, saya ambil contoh misalkan undraw. Oke, bentar. Saya coba balik ke sini. Undraw.co ya. Oke, undraw.co. Undraw.co. Ini ada .co.id kayak gitu-gitu ya, teman-teman tinggal tinggal cari di Google aja ya, pasti nanti masuk seperti itu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, misalkan gini, saya pengen warnanya dulu, kita atur warnanya dulu di sini. Warna utama kita misalkan. Oke, kemudian, nah ini banyak yang apa namanya bisa kita gunakan. Ini free ya semuanya. Di sini kita masuk ke baik lagi. Kita balik ke sini seperti ini. Atau kita mau cari temanya apa, gitu ya. Nah, kalau saya pakai di sini kita pakai misalkan masuk di sini kita perlu orang yang mana nih, gitu ya. Nah, perlu ini. Udah kita download aja kebutuhannya gitu. Ini ibaratnya vektor lah ya, vektor. Kalau teman-teman desainer pasti tahu gitu ya. Ini ini free semua. Jadi kan kebutuhan desain, misalkan contoh ya, kita ambil gambar ini. Kita perlu contoh misalkan ini, yang mana ya? Oh, yang warna cari aja ya. Cari di sini digital marketing.
Nah, layaklah cari nanti ya, tinggal buka. Nah, kita download misalkan PNG-nya. Udah, contoh kita penggunaan waktu di sini nih, gitu ya. Kita menggunakan misalkan di Canva, ya udah tinggal upload printnya, gambar yang barusan kita download. Nah, sudah masuk di downloadnya, seperti ini nanti, gitu ya. Oke. Nah, misalkan ya, ambil contoh aja seperti ini nanti. Terus, kayak gitu, kita keperluan untuk desain itu nanti seperti ini. Oke, ini namanya adalah illustration, gitu. Oke, kan nanti seperti ini nantinya. Nah, jadi kita nggak repot-repot lagi nyari illustration yang ribet-ribet gitu ya, seperti itu. Oke ya, itu yang lainnya silahkan dipraktikkan aja di explore. Undraw, ada humans, ada story set. Yang saya barusan contohkan adalah Undraw. Saya juga sering pakai Illustrator, apa story set juga ya. Ini dari Freepik ini, apa namanya, eh, turunan dari Freepik gitu. Oke, lanjut berikutnya kita masuk ke tipografi. Jadi kalau saat kita membuat desain pun kita perlu referensi huruf, jenis huruf gitu ya. Nah, mana yang menggambarkan tentang bisnis kita, bisnis fashion, baju muslim, misalkan. Ya udah berarti huruf-hurufnya yang memang mencerminkan fashion muslim. Saya bisnisnya adalah pakaian anak atau mungkin aksesoris gitu ya. Berarti harus cari fontnya yang lucu-lucu. Saya bisnisnya jasa ya untuk konsultan bisnis, maka cari yang jenis huruf yang tegas, yang memang tentang bisnis profesional gitu ya. Maka harus cari referensinya. Nah, dari mana? Bisa dari Google Font, bisa dari Davon, bisa dari Squirrel gitu ya. Saya contohkan misalkan dari davon.com. Nah, contohkan. Nah, misalkan saya ingin cari yang temanya kartun. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal kita pakai nanti gitu ya. Misalkan saya punya butik apa toko boneka, toko mainan gitu. Nah, ini kan saya pakai yang model seperti ini nanti. Tinggal ubah namanya. Fontnya adalah cherry atau kayak gini. Nah, lemon milk ini banyak yang pakai ini. Ini biasanya minuman-minuman anak apa makanan atau minuman anak biasanya tuh pakai pakai huruf ini lemon milk. Tinggal kita download, udah kita pakai gitu. Oke, ini untuk jenis huruf yang sering dipakai gitu. Oke, lanjut berikutnya. Ya, kita masuk ke audio ya, konten audio. Di sini nah, kadang kita gitu ya kalau menggunakan konten audio ini sering ke apa namanya? Ya terbentur juga dengan hak cipta gitu ya, copyright. Ya, kita pakai sound lagu, kadang lagunya itu ada hak ciptanya sehingga nggak bisa di boosting atau nggak bisa diiklankan misalkan. Ya, kalau main Instagram itu pasti tahu ya kalau kita pakai boost post, iklankan postingan karena kita pakai sound lagi tren di sana, ya akhirnya nggak bisa diiklanin. Artinya apa? Artinya harus buat audio original gitu ya. Sound-sound memang yang bukan yang sedang tren atau yang sedang ada di sana di apa IG atau di TikToknya. Maka kita harus mencari sumber audio, background atau apa namanya sound effect gitu ya, yang free copyright, yang aman digunakan, bebas hak cipta gitu ya. Nah, ini banyak. Saya gunakan ini ada Bensound, bagus juga, Epidemic Sound juga. Ini para konten kreator juga banyak pakai Epidemic Sound. Upbeat juga banyak ya. Nah, saya akan contohkan yang eh, koleksinya kaya, bagus, premium, tapi free. Ya, ini namanya Upbeat ya. Kita masuk aja di upbeat.io ya. Nah ya, ini juga pakai AI juga bisa, playlist generator ya. Itu tinggal saya aja. Contoh saya akan mencari yang moodnya inspiring. Ya, nah ini tinggal kita ini sedang tren
berarti sedang tren seperti ini. Ya, nah kita play aja contohnya. Nah, gitu ya. Ini soundnya, ini videonya, contoh. Kita masuk ya. Oke. Suaranya ada nggak, teman-teman? Suara musiknya ada? Suara musiknya ada? Nggak ada ya? Tidak ada ya? Bentar, bentar, bentar. Sekarang ada nggak? Begitu. Jadi kita menggunakan sound ini, kita download ide dari Inkscape misalkan, jadi dan yang satu ini super super keren ya, teman-teman silakan nanti bisa dieksplorasi ini apa ya, harta karun lah ya bagi mencari sound-sound gitu ya. Oke, lanjut berikutnya kita ada digital ads research. Nah, ini ketika kita mau jalanin iklan gitu ya di Facebook, di Meta atau di Instagram atau di Google atau di TikTok gitu ya dimanapun kita perlu riset dulu iklan seperti apa sih yang bisa tayang karena nggak semua iklan diterima ya ada iklan yang ditolak gitu ya di reject. Nah, kita perlu meriset konten yang memang masuk ya bisa diterima, yang di approve itu seperti apa, copywriting yang menarik gimana, kemudian call to action-nya juga rata-rata diarahkan kemana gitu ya, apakah ke landing page, apakah ke WhatsApp gitu ya. Nah, kita harus riset dulu iklan-iklan yang tayang di masing-masing platform gitu ya. Nah, kalau Facebook bisa gunakan namanya Facebook Ads Library. Kalau Google ada namanya Google Transparency. Ya, kalau di TikTok itu namanya TikTok Creative Center, maaf, Creative Center nih. Ya, kalau TikTok namanya Creative Center. Nah, saya akan demokan contoh di TikTok ya. Kalau TikTok Creative Center. Nanti teman-teman tinggal cari aja TikTok Creative Center nih. Ini linknya tuh ini. ads.tiktok.com/business/slash creative center. Gitu. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa meriset ini asli super super keren gitu ya si TikTok ini benar-benar apa ya bisa memanjakan advertiser ya. Kalau di Meta atau Google belum bisa memberikan insight dari sebuah iklan orang lain. Tapi kalau di TikTok bisa ngasih tahu. Contoh gini, saya mau nyontek iklannya, saya jual skincare misalkan, saya mau nyontek si MS Glow. Nah, MS Glow itu dia iklannya bagus nggak? Itu bisa kelihatan berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komennya, berinteraksi gimana di sana, bagus atau enggak. Ya, pokoknya eh, apa namanya? Semua semua rahasianya bisa kebongkar di sini. Iklan iklan yang tayang, iklan kompetitor kita gitu ya, iklan orang lain itu bisa kita bongkar apa namanya settingan mereka tuh bisa kita tahu gitu ya. Nah, contoh ya kita misalkan ini kita masuk ke sini ya. Misalkan gini, kita mau riset iklan Indonesia, industrinya apa? Nah, saya jual kaos, oke, berarti aparel. Kita contoh masuk ke pakaian pria ya, men's clothing, misalkan. Kemudian objektifnya apa? Karena ada sales, ada video views, ada lead generation, ada reach gitu ya, traffic. Nah, objeknya apa? Kalau saya ke penjualan, berarti saya akan contek produk jualan gitu ya. Kemudian iklan yang sedang tayang kapan? 30 hari terakhir atau 6 bulan terakhir? Nah, ini formatnya mau yang seperti apa? Jumlah like-nya juga kita bisa 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 ukur gitu ya. Nah, yang lebih canggih di sini yang saya bilang tadi CPR-nya gitu ya. Kita bisa bisa apa namanya? Memfilter
berdasarkan CTR-nya. CTR itu jumlah klik jumlah klik berbanding dengan yang tayang. Itu namanya CTR atau bahasanya click through rate gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu iklan yang bagus, itu kita lihat aja CTR-nya. Nah, cuman kan kita nggak tahu CTR-nya itu berapa buat punya orang lain. Nah, dengan si TikTok ini bisa ketahuan. Ya, CTR itu misalkan gini, yang lihat iklan 1000, yang nonton 1000, yang lihat, yang kliknya 100, berarti kan 10% CTR-nya. 10% yang mengklik ya dibanding dengan yang nonton 10%. Nah, semakin tinggi CTR berarti semakin bagus konten iklannya. Nah, kita harus lihat. Pernah nggak Nah, ini dilihat teman-teman ya. Kalau bisa di atas 2%. Ya, CTR-nya 9%, 8%. Nah, kayak gini berarti iklan yang bagus untuk gitu ya. Nah, ini 83%, lebih dahsyat lagi nih. Kayak gimana Pernah iklannya? nggak kalian menemukan seorang ikhwan yang gayanya stylish abis? Terlihat sederhana, tapi bikin kita suka sama gayanya. Nah, kayak gitu ya. Assalamualaikum. Halo Oke, teman-teman. sepertilah yang kita bisa lihat. Nah, ini 36% ini wajib kita contek. Budgetnya tinggi dia. Ini ketahuan budgetnya juga aja lagi nih. Tapi nggak berapa rupiahnya nggak ketahuan. Tapi dia budgetnya tinggi nih. Dia pasang harganya tinggi. Ya berarti punya modal gede ya. Kalau ini low berarti low-nya budgetnya ya rendah gitu ya. Ini dahsyat banget nih pokoknya. Ya, ini kalau iklan yang tayang juga bisa kita contek di sini berdasarkan apanya ya. Di sini kelihatan analitiknya bisa ketahuan juga nih. Kita lihat analitiknya ya. Nah, ini landing page-nya. Kita mau tahu landing page-nya gimana, kita buka. Ya, landing page-nya kita buka. Nah, ini landing page-nya. Berarti ke landing page-nya. Gitu. Ya, kemudian ini nih, ini. Ini ketahuan loh semuanya loh ya. Ini dahsyat banget pokoknya nih. Jadi ada like-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa, CTR-nya berapa. Ini yang kita cari sebetulnya ini kalau buat nyontek iklan gitu ya. Konversi juga bisa kelihatan di sini. Konversi itu artinya yang belilah bahasanya ya, dari masuk ke landing page terus beli. Kan orang masuk sini nih lihat-lihat barangnya, terus kemudian dia ngisi form kan, terus beli sekarang. Nah, itu berapa konversinya ini kelihatan ya, gitu. Oke, sip ya. Kalau kita bahas terlalu panjang lagi nih, kita lanjut berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan atau lanjut dulu. Coba ketik lanjut dulu kalau misalkan masih nyimak teman-teman, diketik lanjut. Yuk, silakan ketik lanjut yang masih nyimak atau yang ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut. Nyimak. Oke, dapat banyak deh ya, teman-teman ya. Dapat insight banyak banget nih hari ini kayaknya. Cara menggabungkan video animasi sound. Wah, kalau itu harus pakai CapCut ya. Aplikasinya nanti kita bahas ya. Tapi nggak bisa demokan karena cukup panjang ya. Aplikasinya cukup pakai CapCut. Ya, ini aplikasi tercanggih saat ini kalau saya bilang ya, pakai CapCut. Jadi apa namanya? Ya, ya, nanti di bagian terakhir deh ya, sebagai bonus terakhir teman-teman adalah cara menggabungkan sedikit aja mungkin gitu ya. Pakai CapCut ya Bang Jul, Roganda ya. Itu video tadi yang kita dapat dari Miskit, kemudian soundnya dari Upbeat gitu ya. Terus nanti tinggal kita pasangkan teks gitu ya. Teksnya dari apa tadi yang tadi teksnya dari Squirrel atau tadi yang Bu Davon gitu ya. Udah tinggal gabungkan di CapCut aplikasinya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut kalau sudah oke. Nah, itu berikutnya ke website builder. Nah, jadi ada aplikasi gitu yang bisa mempercepat pembuatan website. Kalau dulu kita pakai coding, pakai
HTML ya berbulan-bulan gitu ya. Satu website aja bisa 6 bulan gitu, paling cepat 3 bulan. Nah, sekarang 1 hari bisa jadi gitu ya. Oke, ada namanya durable.co. Saya ambil contoh ya. Ini ada banyak sebetulnya. Ada Canva. Canva juga bisa bikin website ya sekarang. Ini free domain hosting juga deh. Durable ada Weebly. Ya ini seperti itu. Nah, kita masuk ke Durable contohnya. Saya ingin membuat website, temanya adalah saya jual apa ya? Contoh, saya jual apa nih produknya teman-teman? Coba contoh. Apa bisnis teman-teman? Coba mau dicontohkan nggak? Mau demokan nggak? Saya bisnis parfum aja lah ya. Atau apa ya? Sepatu ya. Oke, sneakers. Ya. Oh, ada yang ketik nih. Apa? Futuristik bisa nggak Pak? Temanya futuristik itu gimana maksudnya? Sepatu. Oke. Properti lah ya. Oke, udah. House atau home ya. Oh, properti gini ya. Coba. Properti. Oke, tinggal kita masuk aja properti gini. Nah, enter aja properti next. Oke, kita bikin ya, namanya properti misalkan Erwin Residence atau ya. Ya, langsung jadi nih website-nya. Secanggih ini nih sekarang. Tinggal kita kasih perintah, dia mengenerate website-nya dan langsung jadi seperti ini website-nya. 60%, 70%, 80%, nah langsung jadi seperti ini. Ini semuanya bisa diedit langsung. Ya, website Anda sudah jadi. Nah, coba kayak gini teman-teman. Bayangin. Ya, gimana nggak mencengangkan gitu ya bagi web developer gitu ya. Ya, ini websitenya. Nanti isi-isinya bisa diganti semua nih. Oke, kita lagi ya. Kan atasnya seperti ini. Nggak ganti aja nih, edit session seperti itu nggak ganti aja. Tapi harus saya apa daftar dulu ya. Terus kalau dia ganti nih, ya kan? Ya, miliki rumah impian Anda di sini. Contoh, diganti misalkan. Ya, seperti itulah. Ini semua teksnya bisa diedit-edit ya. Edit session itu berarti ini edit tulisannya, warna belakangnya, gambarnya, semuanya bisa diedit-edit semuanya. Ini juga sama. Ya, itu teman-teman. Membuat website sekarang tinggal sekali perintah langsung jadi. Canggihan AI-nya bisa seperti itu. Ya, barusan adalah pakai namanya durable. Weebly juga sama ya, bagus. Oke, berikutnya adalah video creation. Video creation ini membuat video ya, tinggal kasih perintah langsung jadi gitu ya. Ada in video, ada Bitable, ada Animaker. Saya contoh misalkan in video aja ya. In video, in video. Ini link saya lupa-lupa mulu nih. In video tuh .io ya. invideo.io. invideo.io ya. Nah ini. Nah ini ya. Jadi creative video with text prompt. Nah, tinggal kasih perintah aja sebetulnya. Nah, oke, oke. Saya contoh buatkan video, mau daftar dulu saya lupa. Ya, misalkan kita untuk Instagram, ya, kemudian untuk content creation, oke, seperti ini ya, in video AI, ya. Nah, tinggal kasih perintah di sini, misalkan apa? Ya, describe-nya nanti teman-teman agak sedikit panjang gitu ya. Nah, silakan saya ambil contoh aja di sini digital marketing activity contoh ya. Contoh aja lah, silakan nanti eksplorasi aja.
Udah langsung jadi videonya. Saya pengen buat orang atau aktivitas digital marketer gitu ya. Dia analisa, dia berpikir di sini, thinking ya. Dia memikirkan dulu hasilnya dan nanti akhirnya akan jadi gimana. Udah di videonya sekarang tinggal minta bikin video apa, langsung jadi gitu. Continue aja ya. Ini adalah video nanti akan kita dapatkan. Gitu. Oke, sambil menunggu deh ya, kita skip dulu deh ya supaya ini mungkin masih nunggu berapa persen. Oke, kita lihat dulu ya. Ada yang lain Beatable ada Animaker juga ada nih teman-teman. Ya, ada lagi sebetulnya ada namanya adalah Render Forest juga keren ya teman-teman ya. Render Forest itu bagus juga. Berikutnya adalah image design. Nah, tadi yang disebut apa namanya membuat membuat apa editing gambar gitu ya. Bisa pakai apa aja. Ada namanya Canva, ada Srelo, ada Prefix Editor ya. Yang paling rekomendasi sih kalau gambar adalah Canva. Kalau saya gambar sih udah tahu semua ya teman-teman ya. Sudah tahu semua terkait Canva gitu ya. Srelo hampir sama. Kalau Canva bisa, Srelo juga bagus ya. Bisa juga sama penggunaannya hampir sama gitu ya. Berikutnya ya, kita masuk ke analisis website gitu ya. Nah, jadi website itu kita perlu analisis gimana sih pengunjung kita sekarang naik atau turun, kemudian gimana kata kunci kita, apakah kuat di dalam website kita gitu ya. Nah, sebagainya itu bisa bisa kita analisa pakai SimilarWeb. Ya, tinggal masuk aja similarweb.com seperti ini. Contoh saya contoh misalkan detik.com. Nah, contoh detik.com. Jadi kita bisa explore kekuatan websitenya orang lain. Jadi kita punya punya apa tahu dalaman-dalaman websitenya tuh gimana, bagus enggaknya tuh kita tahu seperti ini contohnya. Nah, ini websitenya misalkan kita ambil contoh ya detik.com. Di detik.com itu pengunjungnya hampir 150 jutaan per bulan ya kalau nggak salah itu. Last month berarti akhir bulan kemarin. Jadi 150 juta pengunjungnya gitu. Bounce rate-nya 50%, rata-rata orang masuk ke detik.com itu 2 halaman sampai 3 halaman gitu ya. Rata-rata orang di dalam detik.com itu 4 menit, 6 detik. 4 menit, 6 detik. Cukup lama ya 4 menit dalamnya gitu. Ya, kemudian dari pengunjungnya 3 bulan terakhir naik agak turun sedikit gitu ya di Februari. Kemudian pengunjungnya banyaknya itu apa? Laki-laki 50%. Usianya paling banyak masuk itu adalah visitornya 25 sampai 34 tahun. Oh, paling banyak umur segini gitu. Oke, ini saingannya ada Kompas, ada CNN, ada eh, dan sebagainya. Kemudian ada lagi di sini channel distribusinya dia rata-rata masuk ke website ini dari mana? Dari organik. Artinya dari pencarian Google masuk ke website. Itu namanya organik atau SEO. SEO ya bahasanya. Kalau direct ini ada yaitu ngetik langsung detik.com itu namanya direct. Referral ini dari backlink dari website orang lain ngirim ke toketnya detik.com itu namanya referral. Sosial artinya dia aktif di sosial media juga. Paid search dia ngiklan juga tapi kecil. Ngiklan display juga tapi kecil juga ya. Email juga main tapi kecil. Paling banyak pengunjungnya dari pencarian Google gitu. Ini kata kunci apa yang paling banyak mendatangkan traffic ke websitenya ini? Paling banyak adalah ini. Quick count Pilpres, Real count KPU, kalender 24 ini paling banyak yang masuk ke detik.com. Gitu ya. Kemudian ini social network ya, dia aktif banyak di mana? Di YouTube, di WhatsApp, dari channel ya kayaknya ya. Di Twitter, Facebook, Reddit dan lain sebagainya. Paling besar di YouTube berarti detik.com itu ya di YouTube main juga kan? Ya, banyak berita-berita di YouTube. Oke, kemudian lainnya
silahkan eksplorasi seperti itu. Oke, baik lagi tadi videonya apakah sudah jadi? Nah, ini videonya teman-teman yang sudah kita dapatkan dari apa Have you InVideo ever ya. pondered the power of a click? A simple action, a fleeting moment, but one that can set in motion a chain of events that can alter the trajectory of a brand. In the realm of Ini plus sama teksnya juga nih teman ya. Ini teman-teman nanti tinggal diedit-edit aja, apakah suaranya dihilangin gitu ya, bisa juga gitu. it's about that power of Ya, ini seperti itu kita bisa dapetin apa namanya stok ya dari video ini bisa memberikan insight yang sangat banyak gitu ya terkait pembuatan video secara cepat ya. Tinggal kasih perintah AI-nya. Oh ini ada kesalahan di sini mungkin ya tadi. Seperti itu ya. Itu untuk membuat video dari perintah. Baik, lanjutnya tadi sudah bisa demokan untuk SimilarWeb ya. Yang ini juga ada SEMrush, bagus juga ini. Aris juga bagus juga. SEMrush ini menganalisa dalaman website juga bisa. Ya, berikutnya adalah Google Optimization. Ini aplikasi-aplikasi yang wajib dipunyai ya supaya kita bisa optimasi di Google karena kan orang tuh pertama kali mencari sesuatu informasi atau apapun lewat Google dulu biasanya. Nah, maka kita harus muncul di Google ya. Ada Google Speed Insight, ada Google Search Console, ada Google Analytics gitu ya. Jadi Google Speed Insight itu untuk bisa mengetahui gitu ya apa namanya Google Search Console, Search Console, Search Console aja ya kita pakai coba Search Console. Nah, ini. Ya, di sini biasanya masuknya ya Google Search Console itu kita masuk. Oke, bentar ya. Ini Google Search Console. Ya, seperti ini nanti. Saya ambil contoh ya. Kita masuk di sini. Nah, ini ya, Google Search Console. Kita mulai sekarang seperti ini. Nanti tinggal kita masukkan domain kita, website kita. Nah, nanti muncul seperti ini. Gitu ya, dalam waktu durasi berapa lama di sini laporan lengkapnya itu. Ya, ini previewnya ya, apa overviewnya. Jadi website saya atau websitenya SPDM gitu ya, secara organiknya di pencarian Google itu ada 300 klik kurang lebih. Total tayangnya 5.000 tayang di Google, 5.000 kali muncul di Google. Yang mengkliknya 300 sehingga CTR-nya 6%. Posisi rata-rata di 21. Posisi itu apa sih? Nah, ya silahkan dibaca ya seperti itu. Kemudian ini kata kuncinya. Orang tuh ngetik apa sih di Google sehingga muncul websitenya SPDM misalkan. Ada yang ngetik sekolah digital marketing, Shopee Expert Mastery, ada yang ngetik sekolah digital marketing, ada ngetik kursus digital marketing, ya kursus digital marketing Jakarta gitu. Itu yang memunculkan akhirnya muncul websitenya SPDM seperti itu. Ini kata-kata kunci yang banyak orang cari. Halaman apa aja yang paling banyak dimunculkan di Google ini juga banyak. Ya ini apa? Ada ya halaman-halaman yang sering tayang, negara yang mencari perangkat dan seterusnya. In video boleh dicoba ya, free, free ya, ada free-nya, ada yang pro juga ya, tapi free juga bisa dipakai in video, gitu. Oke, lanjut ya, sedikit lagi nih ya, kita harus sudah selesai sebetulnya, kita lanjut dulu sedikit lagi. Keyword research ini untuk mereset kata kunci. Jadi kita mau membuat artikel, membuat konten itu bagusnya apa? Berdasarkan kata kunci. Kata kunci harus banyak yang nyari supaya bisa ditemukan juga konten kita, gitu ya. Nah, ada namanya Google Keyword Planner, gitu. Kita masuk aja Google Keyword Planner ya.
Ambil contoh lagi ya, saya ambil contoh Google Keyword Planner. Ya, Google Keyword Planner seperti itu, kita masuk ke Keyword Planner-nya seperti ini. Oke, nah misalkan kayak gini, penelusuran. Saya pengen bikin konten tentang profesi digital marketing. Contoh ya, kita klik mulai. Kalau saya bikin konten dengan headline atau caption atau hashtag atau apa keyword, ya key phrase atau apa namanya, ya apa namanya keyword ya. Nah, itu biaya apa yang nyari berapa banyak profesi di marketing itu 100 sampai 1000 pencarian rata-rata. 100 sampai 1000 yang mencari profesi di digital marketing. Jadi kalau saya bikin konten apa profesi apa aja ya untuk para digital marketer gitu ya. Yuk kita simak misalkan gitu. Itu kan kata kunci di situ di video atau di caption ada kata kunci itu bisa 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 naik juga ya tergantung di sini berapa pencariannya. Kalau misalkan 100.000 sampai 1 juta misalkan yang nyari atau 10.000 itu kita pakai tuh banyak yang nyari gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terakhir ya ada desain idea ya ini untuk mencari konten-konten atau desain-desain yang bagus-bagus gitu. Kita masuk pinterest.com. Kan ada Pinterest, ada Behance, ada Creative Market. Nah, paling banyak itu adalah pakai Pinterest. Ya, kita pakai ini aja misalkan saya jual rumah ya. Properti, poster desain. Saya biasanya belakangnya pakai poster desain untuk apa namanya? Keywordnya. Nah, ini ya kita contek aja. Seperti ini kan poster kayak gini conteknya. Oke. Nah, bikinnya tadi lah pakai apa? Ada Canva, ada Trello, ada Canva Editor. Gambarnya dari mana? Dari Pixabay. Ya, warna-warna ini bagus dari mana? Dari Color Hunt tadi. Ya, elemen-elemen ini juga kalau perlu dari luar juga banyak. Ya, kasih background dari mana? Dari tadi update.io dan sebagainya. Ya, gitu ya. Kalau mau cari-cari desain-desain itu dari pinterest.com atau Creative Market atau Behance. Gitu. Terakhir teman-teman ya, ini ada namanya copywriting. Nah, copywriting ini ada ChatGPT, udah tahu semua pasti copy.ai dan sekarang adalah Google Gemini ya. Ini sebagai penutup dari saya ada namanya Google Gemini. Ya, ini paling saya sarankan dibanding ChatGPT. Kenapa? Karena Gemini ini bisa lebih humans, lebih friendly, bahasanya lebih lebih santai, lebih lebih manusiawi lah ya, nggak seperti robot gitu. Oke? Misalkan saya bikin contoh nih, ya Google Gemini baru ya. Kalau dulu namanya Google Bard, nah sekarang diganti dan namanya adalah Google Gemini. Kita masuk aja seperti ini, gitu ya. Buatkan caption untuk jualan produk parfum pria. Gunakan bahasa yang sederhana dan menarik calon pembeli. Udah, nah, ini sehingga bahasanya tuh nggak terlalu kaku, ya nggak harus banyak edit-edit ya seperti ChatGPT walaupun versi 4 ya yang plus ChatGPT masih enakan ini sebetulnya Google ini teman-teman. Tingkatkan kepercayaan dirimu. Bosan dengan aroma yang itu aja, ingin tampil lebih menarik dan berkesan, temukan parfum yang di sini gitu. Nah, seterusnya. Ini enak banget sih kalau dibanding yang ChatGPT seperti itu ya Google Gemini seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk materi bersama saya dia di sesi pertama ini. Selanjutnya akan ada Mas Ekal juga akan melanjutkan materi berikutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya kasih satu pertanyaan mungkin kalau mau. Silakan. Ada pertanyaan? Izin pertama Kak, apakah ada website untuk menentukan tata letak posisi gambar atau prototype ya? Itu bisa pakai namanya apa tadi Figma ya. Nah, kalau mau nyari tentang
prototype gitu ya, artinya letaknya bagus di mana, UI UX-nya gitu ya, itu pakai Figma ya. Nanti silakan bisa apa namanya, ulik-ulik namanya Figma. Interface Design Tools ya, nanti di dalamnya tentang apa banyak ya tentang developer mode ya. Jadi letaknya bagus gimana. Nanti silakan contek-contek aja namanya Figma. Nanti gitu ya. Jadi kita bisa tata letak dan sebagainya itu bisa dari sini. Oke. Gitu ya yang bertanya Mas Jul ya. Sebelum copywriting apa belum di SS apa? Apa? Oh, sebelum copywriting ini. Oh, belum di screenshot tadi ya. Oke, terakhir ya sebelum copywriting itu ini. Nih, desain ide ya, Pinterest, Behance, dan Creative Market. Oke, itu aja dari saya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti silahkan. Sekali lagi tadi bisa sharing ya di nomor telepon saya tadi. Silahkan catat dulu ya untuk sharing-sharing kalau tadi yang terlewat. Ini ya nomor teleponnya. Ya, sosial media ada Erwin Saputra ID. Baik ya, itu aja dari saya. Selanjutnya akan ada materi kedua ya dari partner saya, ada Mas Haikal Besagiri ya. Saya langsung serahkan aja kepada Mas Haikal. Saya silakan. Mas Haikal. Siap, terima kasih Kang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat ya. Tadi kayaknya kita semua terpesona nih sama materinya Kang Erwin yang sangat praktikal dan bisa langsung dipraktekkan. Sambil saya izin share screen untuk materi saya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Kita akan bahas tentang bagaimana mempercepat ataupun melakukan boosting dalam bisnis, khususnya kalau tadi dijelaskan tentang berbagai macam tools yang kita bisa gunakan untuk dari hobi sampai dengan produktivitas. Kalau di sini saya mau coba lebih spesifik ke satu tools yang nantinya teman-teman bisa gunakan dan bisa dimonetize, bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk ya hobi sekaligus cari duit gitu ya. Perkenalkan, saya Haikal Basagili, saya founder dari Branda Brand, sebuah brand agency sekaligus saya adalah mentor di SBDM. Di kesempatan kali ini saya bersama Kang Erwin mengisi sesi yang menarik ya, kita bahas tentang AI bersama teman-teman di kampus SH Unggul. Dan saya banyak menggunakan platform Instagram di @haikal_basagili. Nanti kalau misalnya lagi mampir bisa silaturahmi nanti di situ ya. Oke, teman-teman, saya harus cepat tentang pembahasan materi kita karena keterbatasan waktu. Ada satu data yang menarik ternyata di tahun lalu, tahun 2023, ada World Economic Forum merilis sebuah temuan lah dari mereka. Mereka merilis 10 top skill on the rise yang sedang muncul, yang sedang naik, yang sedang berkembang. Dan salah satunya adalah AI dan Big Data. Gitu. AI dan Big Data ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena AI ini hari ini berkembang sedemikian pesatnya. Hampir seluruh perusahaan internet ya yang base-nya itu internet, mereka sedang bermigrasi menggunakan salah satu fasilitasnya bermigrasi dengan AI untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Kenapa kok AI? AI ini memaksa kita untuk terus belajar, untuk terus banyak tahu dan mengejar ketertinggalan. Itu sebabnya ini menjadi salah satu skill yang nantinya teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa, Anda akan ada di satu fase di mana Anda harus menguasai prompt untuk AI. Kayak tadi Kang Erwin sudah ngajarin cara pakainya. Selanjutnya otaknya ada di Anda nih, teman-teman semua. Brainware-nya Anda semua. Bagaimana caranya menggunakan sekian banyak tools, kemudian menciptakan sebuah karya, dan karya itu marketable, menarik, dan juga bisa membuat orang merasa harus beli produk ini, ataupun berusaha untuk pakai jasa yang kita punya.
Ini salah satu pengingat buat kita ya, bahwa ternyata creative thinking saja nggak cukup. Ini harus dilatih, tapi menguasai AI adalah sebuah keharusan, baik laki-laki ataupun perempuan, karena nggak pandang bulu ya. Profesi hari ini, kalau kita nggak antisipasi ya, kita nggak coba kejar, maka kita yang akan ketinggalan, dan kita nggak ingin itu ketinggalan. Oke, selanjutnya eh, tools yang saya maksudkan tadi adalah Notion. Mungkin sudah pernah ada yang tahu ya, Notion AI. Ini akan kita bahas. Ini adalah sebuah tools yang sangat menarik. Notion ini sebuah asisten yang membantu kita bekerja lebih cepat ya, kemudian lebih kreatif, meningkatkan kreativitas lebih tinggi, kemampuan membaca dokumen yang bagus, menulis konten, membuat catatan. Jadi semuanya jadi satu. Di sini ada beberapa fitur yang dimiliki oleh Notion yang itu sangat membantu kita untuk bisa lebih produktif ya. Bagaimana kita membuat summary yang dari tulisan yang panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih kuliah, ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman dapat menggunakan Notion untuk membuat summary untuk tugas ataupun untuk membuat sebuah proposal. Kemudian bagaimana memecahkan persoalan matematika. Kemudian bagaimana membuat tabel perbandingan di sini. Kemudian mentranslate berbagai macam bahasa. Kemudian menggabungkan grammar dan juga pembenahan kesalahan ejaan, ini juga ada di sini. Kemudian membuat blog, kemudian membuat coding ya maksudnya, kemudian bagaimana mengenerate daftar list, kemudian membuat teks dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah beberapa fitur yang kemudian dimiliki oleh Notion. Dan penting sekali kita harus tahu bahwa hari ini anak-anak muda khususnya sangat memfavoritkan Notion ini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, banyak di luar sana yang sedang booming, mereka buka kelas ataupun mereka jual kelas, itu ujung-ujungnya teman-teman akan dapat format Notion. Oke, saya akan masuk ke Notion untuk saya kasih lihat supaya nanti kita bisa ada gambaran dan nantinya teman-teman bisa bertanya kalau misalnya ada yang kesulitan ya. Oke, sebentar saya masuk ke dulu. Oke, udah terlihat ya. Ini adalah masuk di akun Notion saya. Di sini kita bisa membuat salah satunya untuk Instagram Planner misalnya. Sesimpel ini. Jadi teman-teman di sini kita bisa membuat bagaimana membuat perencanaan untuk konten plan, konten kalender. Tampilannya di sini kita bisa buat semuanya ya. Tanggal berapa kita akan posting apa, kemudian materinya apa. Lalu kita buat task list-nya apa saja ya. Misalnya harus membalas komen di jam berapa, kemudian mengupdate analytics-nya mau di jam berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau jadi freelancer untuk menjadi konten sosial media, konten manajemen, ini adalah tools yang tepat buat Anda. Kemudian di sini juga kita bisa bermain untuk hashtag. Bagaimana kita membuat hashtag yang menarik, kemudian tabel ada juga di sini. Kemudian template-nya juga bisa disiapkan sehingga semuanya terkoneksi jadi satu, terintegrasi jadi satu. Kemudian kita bisa melihat details dari postingan yang kita posting. Itu nanti kita bisa lihat di sini performanya seperti apa, layoutnya segala macam. Ini merupakan salah satu fitur yang ada di Notion. Ini hanya salah satu bentuk dari sekian format ya. Formatnya ada banyak sekali, tapi karena kita semua di sini masih, teman-teman khususnya masih mahasiswa, jadi ini salah satu yang sangat dekat sama keseharian kita, yaitu sosial media untuk manajemen. Di sini tentang ide, jadi kalau misalnya teman-teman lagi proses ideasi ya, kita mau bikin konten apa ya, generate-nya di sini. Nanti kita nyari misalnya konten tentang fashion atau misalnya konten tentang puasa. Itu nanti kita bisa tuliskan nanti di sini.
gitu. Jadi ini semua mulai dari ide sampai dengan dia terposting, semuanya kita bisa simpan di Notion dan kemudian akan kita bisa lihat performanya. Di sini ada analytics juga. Gitu. Oke, itu singkat tentang Notion. Saya kembali lagi ke slide. Saya mau jelaskan bagaimana Notion ini bisa dimonetize ya. Kalau misalnya tadi saya jelaskan tentang fiturnya, ini saya mau jelaskan tentang bagaimana Notion ini bisa memberikan dampak secara ekonomi buat kita semua. Oke, jadi untuk bisa memonetisasi Notion itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kenali kelebihan dan passion yang dimiliki. Jadi kalau misalnya Anda sukanya main game gitu ya, bikin aja tema untuk game gitu. Bagaimana kita itu bikin cheat sheet untuk game misalnya, ataupun misalnya kita sukanya untuk membahas eh, resensi buku, buat aja tentang resensi buku. Karena memang ini tentang passion, supaya kita itu mengerjakan sesuatu berdasarkan hobi kita. Jadi ketika kita senang melakukan itu, maka kita nggak akan berhenti untuk melakukan itu. Ini yang menarik dari pekerjaan hari ini. Pekerjaan seperti ini, 20 tahun yang lalu nggak ada. 30 tahun yang lalu nggak ada. Ya, jadi pekerjaan ini memungkinkan kita untuk bisa melatih diri kita untuk produktif sejak zaman kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini bingung pekerjaan, harusnya dengan adanya AI udah nggak perlu bingung lagi, karena kita semuanya tahu cara mengoperasikannya. Tinggal kita mau atau enggak. Itu aja. Kemudian kita punya passionnya di mana, itu yang kita harus temukan. Karena passion ini akan menentukan nilai apa yang akan kita jual nantinya. Bayangkan di sini misalnya ada 60 orang di sini. Berarti ada 60 ide, ada 60 passion yang berbeda. Kemudian dibuat versi Notion-nya dan kemudian dijual. Kalau misalnya 60-60-nya mirip di industri kreatif, misalnya sama-sama ngomongin tentang fashion gitu ya, customer akan bingung. Bingung nih, kok semuanya fashion ya? Tapi mereka akan mulai cari tahu, apa ya bedanya satu orang sama 59 yang lain. Itu yang akan dipelajari sama customer. Dan Anda adalah orang yang tahu apa kelebihan kita masing-masing. Gitu. Jadi kita harus mengenali passion dan kelebihannya supaya kita tahu, kita akan fokus di sana. Yang kedua, tentukan niche yang akan dijangkau. Kita nggak mungkin mentargetkan usia dari 0 bulan, ya 0 tahun sampai 65 tahun. Nggak mungkin kita bisa jangkau semua ya. Itu yang harus dipahami betul. Temukan klien yang ideal. Dan ini merupakan satu hal yang harus mulai dipelajari. Apapun jurusan yang sedang Anda ambil. Mau jurusan pertanian, mau jurusan IT, jurusan manajemen, apapun. Anda harus mulai mengenali niche itu adalah curug pasar yang paling spesifik. Ya, saya contohkan gini, popok bayi itu banyak sekali, mulai dari Pampers sampai yang brand-brand lokal ada. Tapi popok dewasa yang paling dikenal adalah Confidence brandnya. Ini yang dimainkan sama popok bayi dewasa. Jumlah mereka nggak banyak brandnya, tapi ada yang beli. Karena ternyata ada orang yang sakit dan butuh dirawat dan butuh popok dewasa. Ini yang kemudian disebut dengan niche. Ada ceruk pasar yang itu tidak dimainkan oleh banyak pemain. Nah, kita harus bisa main di situ, bisa mempelajari itu, kemudian memaksimalkan karya untuk bisa masuk sana. Yang ketiga, buat template Notion yang memukau. Desainnya bisa dicari dari manapun, kayak tadi Kang Erun udah kasih tahu Pinterest, asal mau rajin silaturahmi sama Pinterest harusnya nggak akan pernah kehabisan ide ya, karena mereka itu mengklaim sebagai pabriknya ide gitu. Pinterest itu mengklaim dirinya sebagai pabrik ide, dan memang semua orang naruh idenya di Pinterest. Artinya memang semua orang bertukar ide kreatifnya di situ. Artinya kita nggak akan pernah kehabisan ide kreatif kalau kita misalnya mau berselancar di Pinterest. Bagaimana caranya kita bisa membuat template yang memukau itu versi kita, versi customer yang memang kita targetkan. Kalau target marketnya 20-25,
jangan membuat desain untuk desain usia 40 tahun, nggak ketemu. Gitu. Jadi bagaimana kita punya kepekaan untuk memahami sudut pandang si customer supaya mereka mau beli, supaya mereka mau coba, supaya mereka tertarik untuk menggunakan. Ya. Kemudian buat akun Etsy ataupun marketplace lain. Etsy itu kayak di Indonesia itu kayak Tokopedia gitu ya. Tapi kalau di luar sana Etsy itu spesifiknya dia biasanya ke kria, ke dekorasi. Tapi teman-teman bisa coba nanti kalau misalnya akan mencoba untuk menjual Notion yang teman-teman buat. Yang kelima, tetapkan harga dan promosikan. Jadi bikin harga, lihat kanan kiri, jangan terlalu mahal, overprice ataupun yang terlalu murah. Saya mau kasih lihat contoh dari salah satu pembuat Notion yang sangat produktif ya. Mungkin teman-teman juga pernah tahu toko ini. Dia cukup populer, jadi kita bisa jadikan dia sebagai rujukan untuk bisa dapat gambaran nanti teman-teman ketika akan membuat Notion Anda sendiri ya. Oke, ini ada namanya Rama Satya. Dia pakai nama akunnya itu Productivity Boy gitu. Jadi Rama Satya ini rajin sekali membuat Notion, kelas pelatihan Notion ataupun Notion dengan tema produktivitas. Fokusnya di produktivitas saja. Misalnya bagaimana dia menjual gimana caranya menghilangkan distraksi yang mengganggu gitu. Nah, ini spesifik banget ini. Gitu. Ini yang dijual sama dia. Ini kursus yang dijual sama dia. Tapi bentuknya ujung-ujungnya nanti berupa Notion. Oke. Kemudian bagaimana masuk ke dalam flow zone. Bagaimana menyiapkan diri untuk menaikkan income. Jadi yang menarik itu nanti teman-teman bisa pelajari dari Rama Satya ini. Bagaimana caranya dia menjadi seorang Notion artis yang sangat spesifik. Ngomonginnya tentang produktivitas. Dan ini bukan cuma copy paste ya, artinya dia punya formulanya, dia tahu apa yang mau dia tawarkan kepada orang lain, dia nggak cuma comot sana sini, kemudian dia bisa menyampaikannya. Artinya ketika dia bikin kelas, dia bisa menyampaikan apa yang dia tuliskan, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Artinya apa? Notion ini sebuah alat. Teman-teman adalah idenya. Anda penciptanya, Anda kreatornya, Anda adalah orang yang punya ide itu, dan Anda adalah orang yang harus menguasai dari A sampai Z tentang ide yang Anda sampaikan. Karena kalau enggak, sebagai informasi kita tuh, netizen kita udah sangat kritis. Jadi kalau misalnya kita ngomong, saya punya ide brilian ataupun fresh, nggak ada sesuatu yang baru hari ini di dunia. Jadi kita harus tahu bagaimana membuat sesuatu tampak fresh, walaupun itu nggak baru lagi. Tapi paling enggak dia nggak terlihat usang gitu ya, nggak terlihat lama, tapi fresh dan bisa relate dengan target market yang ingin dituju. Ini yang menjadi kata kunci yang harus disiapkan. Mulainya dari sekarang. Jadi apa yang Anda sudah pelajari hari ini, itu insight-nya sangat banyak, tapi harus mulai fokus akan mulai dari mana dulu. Kalau misalnya tools-nya Anda mau jadi desainer grafik, fokus aja di situ. Kalau Anda suka nulis, mulai bikin copywriting yang bagus, yang menarik, supaya nantinya ini bisa mengerucut ke satu skill yang nantinya teman-teman akan kuasai. Oke, saya balik ke slide tadi. Oke, ini adalah Etsy. Jadi tampilannya seperti ini ya. Dan harganya kalau teman-teman perhatikan, ternyata lumayan loh ini harga template-template ini. Ini Notion yang dijual itu mulai dari harga Rp18.000 sampai dengan ada yang jual hampir Rp300.000. Bahkan kalau di sini kita perhatikan di bagian bawah ini ada yang jual template itu sampai Rp500.000. Satu template, satu transaksi. Kalau misalnya teman-teman bisa jual sebulan 10 template aja, teman-teman sudah dapat 5 juta dari template yang dijual di Etsy.
Ya, ini baru satu platform Etsy. Belum lagi kalau kita jualnya di Tokopedia atau tempat yang lain yang juga nantinya punya peluang untuk mendapatkan income di situ. Ini bisa dicoba. Paling nggak kalau misalnya belum kepikiran sekarang, coba dipikirkan. Saya mengisi waktu luang saya mau ngapain ya? Ya, daripada cuma ngeliat aja gimana caranya jadi creator supaya nantinya ini juga bisa jadi satu income baru, ya passive income, kemudian teman-teman yang punya hobi bisa dipertajam hobinya, kemudian bisa dimonetisasi sehingga jadi lebih bermanfaat. Lalu saya ada referensi AI tools yang nantinya teman-teman bisa gali ya informasinya lebih dalam di Easy with AI. Ini sekumpulan AI tools yang free, nantinya di situ bisa dicoba semua. Cari yang kira-kira bisa segera digunakan. Ini yang free rata-rata yang ada di sini. Kalau misalnya ada yang premium pun biasanya dia yang freemium, jadi ada free-nya, kemudian ada limit, kemudian teman-teman harus bayar. Tapi mostly yang kita bagikan yang free dulu supaya teman-teman mau coba bisa berkenan untuk mencoba dan nggak kepikiran untuk bayar dulu. Ya, ini merupakan cara untuk belajar yang efektif. Kalau misalnya free tools-nya dirasa kurang, udah pasti biasanya ada keterbatasan. Anda harus berani investasi. Investasi itu artinya kita itu tahu bahwa sebuah alat itu dia punya batasan dan kita punya kemauan yang nggak terbatas. Artinya jangan sampai angka yang kecil itu menutup potensi kita yang besar. Jadi kita harus berani invest dana untuk belajar. Oke, teman-teman kalau perhatikan ada teman kita yang rela ikut kursus ini kursus itu demi apa? Demi untuk mempertajam skillnya mereka. Karena skill Anda itu akan jadi investasi jangka panjang yang kemudian akan dirasakan efeknya di beberapa waktu ke depan, bukan cuma sekarang. Jadi mulai dipertimbangkan kalau misalnya ada komentar teman, AI ini jarang ada yang gratis, yang bagus pasti akan bayar. Karena mereka tahu nilai apa yang akan ditawarkan kepada para penggunanya. It's your call, jadi tinggal dipilih mau nyoba yang mana dulu. Tapi untuk perkenalan teman-teman bisa coba yang free dulu. Terakhir, AI is a tool, the choice about how it gets deployed is ours. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan itu tergantung kita, karena ini sebuah alat ya. Ujung-ujungnya kita yang kemudian menentukan ini akan digunakan dengan cara seperti apa. Oke, itu murni ada di dalam keputusan kita. Itu aja dari saya. Nanti kalau misalnya ada diskusi, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih Mas Rikal. Kepada mungkin teman-teman silakan kalau ada yang ditanyakan, kita ada sesi waktu diskusi tanya jawab sampai jam 12 ya. Silakan terkait dengan materi dari saya atau dari Mas Rikal ya. Silakan mungkin dari rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan, mau raise hand boleh, diketik juga boleh. Ya. Yuk, ada waktu 10 menit ya terkait tadi. Luar biasa nih, materinya cukup daging ya, betulnya. Dibagikan pagi ini sampai siang ini dari Mas Rikal, dari saya mudah-mudahan bisa menambah, memperkaya ya gitu ya, skill, knowledge teman-teman. Oke, ada pertanyaan silakan terkait dengan materinya. Tools apa mungkin yang tadi belum dibahas mungkin atau terkait tools lain. Barusan Mas Ikal sudah share ya kumpulan tools ya, nah itu bisa dieksplorasi juga tuh. Oke, Mas Jo ya, izin bertanya bagaimana cara kita agar tetap konsisten membuat konten. Silakan mungkin Mas Ikal bisa bantu. Atau Kang Erwin dulu mau jawab nih, silakan. Konsisten ya Bang Jo. Oke, mungkin saya coba dulu nanti bisa ditambahkan dari Coach Haikal ya. Jadi kalau untuk bisa konsisten, pasang niatnya dulu Mas Jul ya. Buat apa sih kita mau konsisten konten gitu ya? Kalau nggak ada dorongan kuat, percuma pasti nggak akan apa ya,
nggak akan bisa konsisten gitu ya. Kalau kita mau konsisten, niatin dulu buat apa. Itu yang akan jadi kita ingat gitu ya. Istilahnya bahan bakar ya di situ. Ya kan kita ingin sukses jadi content creator, bisa punya income yang tanpa batas dari sana, bisa punya puluhan ratusan juta dari sana. Ya udah, buat apa uangnya? Buat menghidupi keluarga, bantu keluarga gitu ya. Untuk apa? Jadi kita akan punya apa ya istilahnya semuanya berdasarkan dari niat itu gitu ya. Mau konsisten kita pasang itu kan kalau kita nggak punya hope, nggak punya big why-nya, jadi ketika kita nggak mau melaksanakan jadi kayak apa ya, ntar juga nggak apa-apa, di nanti-nanti juga akan nggak masalah gitu buat kita. Tapi kalau kita punya alasan kuat, kalau saya nggak bikin konten hari ini, gitu ya, maka akan malas, nggak akan bikin konten, akhirnya nggak jalan visi misi saya, hasilnya nggak ada, yang ngerugi saya dan keluarga juga dan seterusnya. Akhirnya punya alasan kuat itu tadi, gitu ya. Kedua, punya partner atau punya mentor yang bisa ngasih arahan gitu ya. Kalau kita belajar sendiri bingung, akhirnya mentok, jadi nggak jadi juga bikin kontennya. Kalau kita ada circle, ada komunitas, ada mentor, guru yang bisa ngasih tahu tempat bertanya. Kalau sulit mentok itu ada tempat bertanya, ya kan punya insight baru, punya punya kayak gini, ya kayak gini kayak barusan kan tadinya bikin sound nggak bisa cepet kan, sekarang udah tahu-tahu sound dari mana, ilustrasi dari mana, vektor dari mana, kan udah banyak banyak tools percepatan. Akhirnya sehari tadinya cuma satu, akhirnya sehari bisa 5 tuh. Ya kan, akhirnya bisa bisa lebih efektif waktunya, bisa lebih cepat gitu ya. Nah, terakhir mungkin apa namanya punya punya contoh ya, punya apa namanya role model gitu supaya kita kayak gitu tuh nantinya ya kan bisa bisa. Jadi kita punya harap, punya semangat gitu ya. Seperti itu loh ada contohnya konten kreator yang berhasil, yang sukses, bisa punya beli mobil, bisa punya rumah dan sebagainya bisa seperti itu. Bisa jadi ada apa ya semangat buat seperti dia ngejarnya. Itu sih dari saya, Bang Zul ya. Silakan mungkin dari Mas Haikal ada tambahan. Ya, sepakat sama Kang Erwin. Jadi memang sebenarnya untuk bisa konsisten itu kita harus punya dorongan yang kuat sekali dan kita harus punya why yang memang itu munculnya dari kita. Nah, ketika kita punya why, kita harus temukan apa yang akan bikin kita betah di situ. Jangan cuma ikut arus aja, karena khawatirnya gini teman-teman. Semua orang hari ini teman-teman kita berprofesi sebagai content creator. Kalau kita cuma sekedar ikut, kita nggak punya alasan dari diri kita sendiri, itu kita akan cepat layunya sendiri juga, karena kita nggak punya motivasi untuk terus bertahan di kegiatan itu ya. Nggak perlu dipaksakan, tapi tetap coba dipelajari dari sisi mana kita bisa masuk. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, content creator tuh nggak semuanya muncul wajahnya, gitu ya. Ada salah satu content creator namanya Omobi, mungkin ada yang pernah tahu ya. Omobi itu kerjaannya nge-review mobil, pokoknya otomotif. Sampai hari ini orangnya suka pakai topeng dan beliau sangat legendaris gitu. Dan memang ini menjadi ciri khas, artinya orang ini bikin konten nggak ingin dikenal gitu. Dia tetap ingin punya privasi dan itu boleh. Ada juga yang bikin konten tapi nggak pernah muncul wajahnya, cuma suaranya ataupun gambar dari objek yang dia otak-atik. Ada juga yang seperti itu. Jadi pilihannya ada di teman-teman. Kita mau pakai cara apa yang teman-teman nyaman tapi juga bisa menyenangkan mengerjakan. Paling penting sebenarnya menyenangkan. Kita senang dengan apa yang kita kerjakan. Kalau nggak senang, jangan dipaksakan daripada nanti kesiksa. Karena yang paling enak itu mengerjakan sesuatu yang jadi hobi, kemudian kita dapat keuntungan ataupun benefit dari situ ya. Mudah-mudahan sukses untuk bikin kontennya, saling berkabar nanti. Thank you. Oke. Itu ya Bang Zul ya. Apakah terjawab Bang Zul? Zul Proganda ya. Pak link saya nggak bisa di sini. Oh ya nanti untuk link absen tadi kan ada umum juga ya, silahkan diisi di strip aja tadi Pak Amo jawab di grup di mana di chat ya. Kalau yang umum berarti dikasih strip ya, nick nih mam ya, nim sama prodinya, grup yang studinya di strip aja. Kalau dari mahasiswa silahkan diisi ya, gitu. Bagaimana cara menaikkan insight di awal membangun branding? Ini pas banget nih. Pak Sekal, silakan Pak Sekal, pakarnya branding. Silakan Kak Sekal, ya cara menaikkan insight di awal membangun branding. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya gini, kalau misalnya teman-teman akan fokus untuk
melakukan branding, branding itu harus dipahami dulu dia sifatnya jangka panjang ya. Jadi nggak dia berbeda dengan marketing yang dia sifatnya jangka pendek. Branding itu kita panennya mungkin setahun, 2 tahun atau mungkin lebih. Artinya memang dia didesain untuk jangka panjang karena kita ingin membangun persepsi di benak customer kita. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikirnya pendek, berpikirnya instan, branding nggak begitu cara kerjanya. Tapi untuk bisa menaikkan insight, yang harus dibangun adalah awareness-nya dulu, kesadaran dulu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi kepada customer ataupun audiens kita ini siapa. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten, kontennya harus jelas, kontennya apa, dan konsisten gitu ya. Ada konten creator namanya Fadil Jaidi gitu. Kontennya itu stabil ya, konten lucu, konten keseharian bapak anak gitu ya. Sisi sisi bercandanya itu yang dari dulu dimainkan sama dia, nggak pernah bikin konten yang sok-sokan serius banget, nggak pernah, ataupun konten-konten yang horor dia nggak main seperti itu. Dia fokus konten komedi yang ringan, yang itu gayanya gaya Indonesia banget gitu. Nah ini yang kemudian membuat dia semakin naik, semakin dikenal. Oh karena dia fokus untuk ngambil di persona itu karakter yang dibangun ya. Anak paling kecil yang jahil gitu di keluarga itu, sehingga memang semua orang ngerasa relate dengan apa yang dia buat gitu. Karena mungkin di keluarga kita ada nih, kita punya adik yang modelnya kayak Fadil, jahil atau usil atau suka cari perhatian, ada yang begitu, ada yang suka tipenya itu macam-macam. Nah ini yang kemudian bisa menaikkan insight di customer kita ataupun audiens kita. Kalau kita ngomonginnya Instagram, maka otomatis hitungannya angka ataupun impresi di situ di insight-nya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin brand kita, itu nggak cuma angka sebenarnya, tapi bagaimana kita memberikan dampak, kehadiran kita diingat sama audiens kita, dan suatu saat ketika melihat konten kita, mereka tahu kita ini siapa. Nah, itu yang nggak perlu dibuat dulu, ditentukan dulu. Tentukan Anda itu mau jadi apa, brand yang Anda bangun itu brand tentang apa, dan bagaimana cara Anda akan menyasar target audiens yang ideal. Oke, cukup Mas Eka? Ya. Oke, gitu ya. Mas siapa tadi? Oh, Bang Zul lagi yang bertanya ya. Oke, yang lain dong, teman-teman. Paling aktif Bang Zul. Oke, yuk masih ada 4 menit lagi sebelum kita close, teman-teman semuanya. Ada lagi silakan bertanya. Oke, sambil menunggu mungkin ya apa namanya bentuk bertanya sebelum di close, ada informasi sedikit saya menyampaikan teman-teman semuanya terkait dengan digital marketing gitu ya. Tadi sudah disampaikan awal banget oleh Pak Dr. Feryal Abadi ya. Sudah disampaikan. Jadi kami dari SBDN ini memiliki banyak program gitu ya untuk upgrade skill digital marketing teman-teman semua. Karena saya tahu ya digital marketing ini saat ini diperlukan, dibutuhkan, dicari gitu ya. Bukan perusahaan yang nyari, tapi kita dicari gitu ya. Bukan kita yang nyari, tapi perusahaan yang nyari maksudnya ya. Kita dicari perusahaan, jadi insya Allah nggak akan susah ya. Insya Allah mudah mendapatkan pekerjaan ya dan bisa punya penghasilan yang fantastis gitu ya. Nah, ada beberapa program. Jadi kalau ada yang mau ikut online ya, nggak bisa offline, kita ada program online itu 8 pertemuan gitu ya. Itu setiap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam. Mulainya nanti setelah Lebaran ya jam tanggal 16 April gitu ya. Ini insya Allah kalau yang gabung dari sekarang ada potongan sampai 60%. Ya insya Allah terjangkau ya untuk siapapun gitu ya. Yang mungkin di luar sana sampai jutaan, ini hanya sekarang kurang lebih di 400 ribuan. Hanya yang daftar di bulan puasa. Ya, ada promo Ramadan gitu ya. Nah, ini bisa ikut semuanya 8 pertemuan ini, semua materi yang dipelajari ya. Namanya full stack. Artinya semua materi ya, dari iklan, dari konten, dari website ya, dan semuanya kita pelajari. Oh, itu full stack. Dan ini ada grup tadi ya, konsultasi diskusinya lifetime, tidak ada batasan sampai kapanpun bisa tetap ada gitu ya. Ada materinya, ada modulnya juga, semua disiapkan gitu ya. Ini kita sudah alhamdulillah 5.000 lebih peserta yang sudah ikut
Kita yang mau join silahkan. Ada bonus juga ya selain materi, ada stock pilih ini aset digital, premium Canva, ada kita kasih ChatGPT, ada juga yang lainnya bonus-bonus gitu ya. Nah ini semuanya kalau di total aset bonusnya bisa di 9 jutaan, tapi dikasih gratis bagi yang daftar gitu ya. Ada 2 paket yang gold sama platinum. Kalau gold itu artinya yang kelas, kalau platinum ada sertifikasi BNSP-nya gitu ya. Dan untuk yang platinum itu bisa dapat website gratis ya, domain sama hosting senilai 1 juta. Kalau kita beli domain hosting untuk buat website kan bayar 1 juta biasanya ya. Nah, ini bisa diberikan gratis gitu kalau ambil yang platinum. Nah, untuk Ramadan ini ada potongan 100.000 tambahan. Dari 900 ke 500 jadi 400 ribuan kalau yang gold. Ya, kalau platinum dari 1,7 jadi 900, nah sekarang jadi 800 ribuan kalau ambil platinum. Gitu ya, yang berminat silakan mau ambil yang kelas online itu boleh ya, mumpung dibuka dimulainya 16 April. Ya, di mana saja kapan saja bisa ikut kelasnya. Ya. Kalau yang offline silakan nanti bisa hubungi saya deh kalau offline karena ada 2 ya, ada kursus, ada bootcamp. Bootcamp di Bogor, kursus itu di Jakarta. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah jam 12 juga ini kita harus close ya. Kalau cukup nanti sebagai penutup nanti sebelum saya serahkan ke Pak Amo atau Pak Ferry ya. Absen silahkan. Jadi untuk apa namanya rekaman dan slide materi gitu ya, kita akan kirimkan ke peserta yang mengisi absen ya. Jadi kan ketahuan nih sampai selesai siapa gitu ya. Nah, silakan sekali lagi isi link absennya, bagian NIM atau nomor induk mahasiswa atau prodinya dikasih garis strip gitu ya, atau angka 0 juga apa-apa lah ya, supaya nggak terisi misalkan. Itu diisi nanti yang mengisi absen dapat sertifikat, dapat link rekaman dan apa slide materi saya dan Mas Haikal. Jadi semuanya diberikan bagi yang mengisi absen. Jadi syarat utamanya adalah mengisi absen. Ya silakan isi. Kalau ada pertanyaan, bisa sekali lagi hubungi di nomor saya semuanya ya, silakan simpan boleh nomor saya di sini. Ya, Erwin SPDM aja ya, teman-teman silakan untuk bisa bertanya takutnya ada yang lupa atau apa ya. Itu aja mungkin dari saya dan Mas Haikal. Kita banyak terima kasih untuk Sanggul ya. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang kami sampaikan. Sukses untuk teman-teman semuanya yang hadir ya, bisa menjadikan apa ilmu yang manfaat terlebih di bulan puasa ini ya, bisa kita event ini hari ini benar-benar jadi catatan amal baik kita semua gitu ya, bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda semua. Apa yang kita niatkan, apa yang kita targetkan, rencanakan, semoga dimudahkan, dilancarkan dan dihasilkan. Itu aja. Itu saya kita uh, akhiri ya. Terima kasih. Saya pamit dan Mas Haikal pamit ya. Saya serahkan lagi ke Pak Amo ya. Silakan kembalikan Pak Amo. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Erwin, Kang Haikal yang sudah memberikan materi dan motivasinya ya pada kita. Atas nama Pak Ferial selaku Kepala Lembaga Kesiapan Kerja, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kang Erwin ya yang sudah berkala kita melakukan kegiatan, juga kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita dapat dari coach pada hari ini itu bisa memberikan nilai tambah bagi kehidupan kita. Baik, kami tutup acara ini. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Erwin. Kang Haikal. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.